Hotman, dia tidak siap menerima pendatang baru seperti saya dalam dunia kancah pengacara. Tapi Hotman dia cari musuh sama saya. Saya nggak takut sama saya akan hadapi. Bagi saya melawan Richard, melawan Hotman, Farhad, mereka ini patut saya duga keras adalah orang-orang yang munafik. Masalah saya itu bukan masalah memperkosa, bukan masalah korupsi. Kim, stop bicara yang berbau fitnah. Mereka mengira saya mungkin sudah tiarap. Pada faktanya serangan balik saya sedang berjalan. Bang, dikit bang. Hari ini mau jadi bintang tamu di Rasis. Ada pesan buat penggemar Rasis, para pemirsa Rasis nanti sore. Saya nanti rencanakan jam 4 ya di Rasis ya. Ya silakan tonton. Nanti live ya? Kemungkinan live. Iya, ya, silakan tonton. Rasis is the best. Saya akan buka-bukaan di sana tentang sosok seorang Rasman, doktoran, kasus lain-lain, termasuk Hotman, Richard, Farhad, semua daulah. Saya akan jawab semuanya di sana nanti. Siap. Memang ini spesial saya kasih, special edition karena yang lain belum pernah saya kasih. Oke. Untuk update kasus ya. Oke. Terima kasih bang. Sehat-sehat bang. Halo. Halo Bang Rasman. Iya. Jauh juga ya? Bentar. Jauh ya Bang? Saya sama istri. Ya. Oh bersama istri. Namanya siapa? Iya, Syasha Bang. Oh iya. Halo. Oh, iya. Ya, selamat datang Bang Rasman. Assalamualaikum, Iya, Bang. di kantor Rasis Infotainment. Terima kasih. Iya. Beginilah Bang keadaan. Iya Bang, beginilah Bang suasana di kantor kami. Selalu naik tuh kalau ada saya yang bicara. Oh, tadi ngomong habis dari mana Bang? Saya tungguin lama loh. Oh enggak, saya tadi sidang kan. Oh, Di habis Candi. sidang. Habis itu ke salah satu hotel ada briefing. Oh gitu. Terus langsung sini. Langsung ke sini ya? Lumayan jauh, Oh dari gitu. Kemayoran ke sini ya. Ya udah Bang, biar ngobrolnya enak, santai, kita langsung ke studio aja ya Oke, Bang. Yuk. ayo. Ya, silakan. Sini apa atas? Sini. Sudah di atas. Iya Bang. Macet juga tadi ya Bang di jalan. Mari Bang, silakan. Bang Rasman, aku boleh nggak duduk? Boleh, silakan. Bang Rasman. Ya, makasih. Bang, aku kan ini lagi Iya. butuh kerjaan nih Bang nih. Iya, iya. Boleh dong kalau aku jadi aspri Abang. Kan seperti Abang yang Abang lihat nih, aku Iya. nih cantik, Iya. seksi. Iya. Ya boleh, siapa tahu nih bisa jadi aspri Abang. Aku kan juga pengen belajar tentang hukum nih sama Iya. Abang. Kira-kira gimana Bang kalau aku jadi aspri? Gini, saya ini mau banget Mau banget ya Bang ya? untuk menjadikan kamu Oh. aspri. Saya sekarang ada istilah Iya. pisang tidak berbuah dua kali. Wah. Nah, jadi saya sudah tidak berminat Oh untuk gitu. menuju orang. Jadi Kalau sudah dari tidak berminat ya? kemampuan kamu, cara kamu semua saya senang. Tapi belajar dari si itu tuh. Aduh, maaf Iya, semuanya, iya, iya. saya kena macet tadi. Maaf ya Ibu ya, semuanya kru-kru yang ada di sini. Saya minta maaf. Jadi Bener-bener gimana saya nih, Bang macet, Rasman? macet Kira-kira? ya. Saya karena udah pengalaman Sah, itu. sah. Jadi, Oh. iya, ini siapa nih? Apa sih bos? Si bos ganggu aja. Aku kan lagi ngerayu Bang Bagus ya. Rasman nih, biar Iya, aku iya, jadi iya. asprinya. Jadi asli ini siapa Sasa? Bos, aku pengen jadi asprinya Bang Rasman loh. Mau jadi aspri? Iya. Sasa, saya ingin tanya sama kamu. Saya ini orang baik loh Sasa. Mobil saya beliin. Apa aja saya beliin. Helikopter saya akan beliin. Gaji kamu saya naikin Kak Sasa.
Apa kurang baiknya saya? Tapi kan siapa tahu kalau aku jadi asprinya Bang Rasman, kehidupan aku bisa lebih baik. Aku bisa Belum diajak tentu, belum jalan-jalan. tentu. Bang Rasman ini bukan orang sembarangan loh, Bos. Kamu mau tahu nggak? Saya bos sini yang punya Rasis Show sini. Saya diundang tuh ke Iya, sini. ini bos aku, Bang Rasman. Oh, gitu. Bagus, bagus. Iya. Itu ada hubungan apa nih? Ya ini aspri saya. Dia mau melamar jadi aspirasi Ya nggak bisa dong. Oh gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Saya ngejamin dia di sini, Bang. Tapi aku lebih milih Bang Rasman. Sekarang kamu situ. Iya deh, Bos. Tetap. Terus saya di mana? Saya di sini apa pindah? Jangan dong, Bang. Oh gitu. Bercanda, Bang. Oh gitu. Beri tepuk tangan dong. Nah, pemirsa, langsung aja kita akan mengulik ya siapa Bang Rasman sebenarnya. Oke, tentunya kembali lagi bersama saya Bobby Bollywood dan sebelah kanan saya Syasha Monica. dalam acara Rasis Show. Tepuk tangan dong, Bang Rahmat, tepuk tangan dong. Ya udah langsung aja, temanya apa Sasa? Temanya hari ini, Bos, yang seharusnya membantu orang-orang bermasalah. Wow. Pengacara sensasional malah digempur berbagai laporan kepolisian. Bener itu Sasa? Iya, betul, Bos. Ya udah Nah, kalau gitu langsung aja kita akan mengulik siapa orangnya. Orangnya ganteng, keren pokoknya. Hebat. Kita akan mengulik tentang masalah pengadilan. Dia balik lagi ke pengadilan, dia balik mundar mandir ya Bang ya. Iya. Nah sekarang itu kita langsung tanya-tanya. Silakan Iya, Sasa. langsung tanya Iya. sama Bang Bang, Rasman. Kita mau tanya nih Iya. tentang masalah di pengadilan. Kenapa sih bolak-balik ke pengadilan itu sebenarnya ada apa sih? Tadi itu sidang lanjutan Lanjutan. gugatan saya terhadap Dr. Richard Lee senilai 20,7 miliar karena memutus kuasa secara sepihak. Dan tadi itu adalah pemeriksaan dari saksi fakta dari pihak saya. Dan minggu depan, tetap pada hari Selasa, itu besok akan mendatangkan ahli. Dan ya berikutnya akan lanjut gitu. Saya optimis kita akan menang. Akan lanjut ya, Bang ya. Iya. Tadi sempat ketemu Dr. Richardnya nggak? Richard Lee baru ketemu sekali Baru ketemu sekali. pada waktu itu. Dan Richard Lee ini harus segera diproses oleh kejaksaan. Tapi udah Karena diproses. sudah bolak-balik dikembalikan berkas, lalu kemudian diperbaiki oleh penyidik Polda Metro Jaya, unit cybercrime. Ada saja yang kurang. Dan sekarang sudah dikembalikan lagi dan saya mendesak agar Pak Jaksa Agung turun tangan supaya 2 tersangka. Jadi Richard itu 2 tersangka. Contohnya apa Satu Bang? illegal akses, Ilegal. ya. Yang kedua laporan Kartika Putri. Dua-dua tersangka. Ini orang sudah saya tolong, tidak tahu diri. Tolongnya Tidak tahu maksudnya gimana terima Bang? kasih. Lah iya, kan kalian bisa tahu semua, lihat semua di media. Dia ditangkap di Palembang sana. Di Palembang? Saya subuh-subuh terbang dari Semarang sampai turun tangan ke sana, berangkat lagi dan dia ditangguhkan. Semua orang tahu. Dia ditangkap tuh jeri-jeri, tolong. Jadi pada saat itu Bang seperti ibarat pepatah, bukan mengumpamakan ke dia ya. Ibarat pepatah, anjing kejepit, setelah lolos orang yang menolong dia ditelan atau ditelan, digigit ya. Ini bukan mengumpamakan kepada dia, tapi falsafah bahasa itu sepertinya ke depan saya kalau menolong orang hati-hati sekali. Dan kalau memang orang itu benar-benar minta tolong dan dia punya kemampuan untuk membayar saya mahal, saya akan buat dia mahal. Saya nggak mau lagi sembarangan seperti terhadap Dr. Richard Lee ini. Ini pembelajaran paling berharga bagi saya. Seperti itu. Apakah yang Bang Rasman laporin ini itu terikat kontrak yang selama 10 tahun itu sama Dr. Richard Lee? Itu termasuk benar, juga? Benar. Jadi Richard itu ada kontrak dengan saya 10 tahun. Selama 10 tahun. Per bulannya itu 50 juta. Kemudian ada pendampingan Jabodetabek. Ada nilainya itu sekitar 15 juta. Luar Jabodetabek 30 juta. Di luar tiket dan lain-lain. Dan itu semua kantoran law firm yang saya pimpin, yang saya pemiliknya, itu melakukan tugas dengan baik. Pendampingan. Maka tadi, ex-manager partner di kantor saya, dia membuat pengakuan bahwa dia sendiri menyaksikan bagaimana saya membantu Richard Lee, membela Richard Lee. Baik di Polda Sumatera Selatan, laporan Richard, baik di Polda Metro. Dan termasuk penangguhan. Nah, yang membuat saya marah kepada Richard Lee ini adalah ketika dia mengatakan bahwa yang menangguhkan itu bukan saya. Oh begitu. Tapi ada orang lain yang disebut dengan invisible hand. Maka beberapa hari kemudian saya langsung ketemu Pak Kapolda, Pak Fadil Imran. Saya tanya, Bang, apakah yang ditangguhkan tuh
surat saya, penangguhan itu dari surat saya atau orang lain? Atau orang lain, Pak ya. Kapolda bilang tidak, itu dari surat Bang Rasman. Oh, Nah gitu. disinilah membuat saya sangat-sangat tersinggung dan marah. Sehingga akhirnya saya gugat yang bersangkutan ke PN Jakarta Pusat. Nah, kabar abang nih diberhentikan menurut versi abang oleh Dr. Richard itu gimana? Iya, sebenarnya begini. Saya kan kenal Richard Diberhentikan ini kan, itu benar langsung diberhentikan? Saya kenal Richard ini dari waktu itu dihubungi oleh Oki Pratama, Dr. Oki Pratama. Dan dia bilang, Bang, ini ada Dr. Richard. Abang kenal nggak? Nggak kenal. Itu Bang yang suka di YouTube, yang suka mengkritik krim-krim gitu ya. Bukalah istri saya, ini istri saya ada nih, Ibu Ade Suryani, nanti boleh diundang ke sini. Lalu kemudian saya bilang, Mi, ini ada Dr. Oki bilang, katanya Dr. Richard ada masalah. Dibukalah sama dia. Oh iya, ini lagi ribut sama Kartika Putri. Nah, tidak berapa lama masuklah telepon Richard Lee. Dia perkenalkan diri. Waktu itu yang menghubungi pertama kali staf dia. Stafnya. Ya, Telepon ke Bang Rasman langsung. Iya, saya lupa namanya waktu itu. Siapa ya namanya? Ali. Ali ini nelfon, perkenalkan diri, dia stafnya dari Dr. Richard Lee. Dari Dr. Richard. Dia cerita bla bla bla, lalu kemudian Richardnya nelfon. Jadi Dr. Richardnya telepon abang langsung ya? Saya bilang, apa yang bisa saya bantu? Bang, saya kemarin diperiksa, handphone saya disita. Dan saya kayaknya bentar lagi tersangka, itu bahasa dia. Oke, tunggu saya di Palembang. Karena saya tanya, dia di mana? Di Palembang. Dan Oki juga bilang, dia di Palembang. Tinggalnya di Palembang, pusat dari klinik dia itu Athena ada di Palembang. Saya bilang, oke, saya besok pagi terbang ke Pekanbaru. 1 hari di Pekanbaru, saya akan datang ke Palembang. Langsung dia bilang, Bang jangan. Bang, biar saya yang datang nyusul ke Pekanbaru. Lah, ini serius. Boleh berhadapan-hadapan dengan dia. Lalu kemudian saya bilang, waduh, kenapa? Kan belum tersangka, biar nanti saya urus. Saya Sebelum bilang, statusnya jadi tersangka ya? Enggak Bang, saya udah nggak sabar, saya pengen ketemu Abang. Oke, saya berangkat, dia berangkat. Jadi kami ketemu di Pekanbaru. Oh, berarti sampai ketemu di jam Pekanbaru 12 ya, Bang? malam, saya bertemu dengan dia di lantai 5 Hotel Grand Jatra Pekanbaru. Disitulah disepakati dan tanda tangani kontrak. Tanda tangan kontrak. Dan itu semua dilakukan atas permintaan dia. Minta bantuan hukum, dia ngeluh, dia mengatakan bahwa polisi memperlakukan dia tidak adil, sehingga dia handphonenya disita dan lain-lain. Dan saya langsung mengambil sikap pada waktu itu, termasuklah waktu itu saya menghubungi langsung Kartika Putri. Karena Kartika Putri itu saya kenal. Saya telepon Kartika Putri. Saya bilang, Kartika, ini Bang Rasman. Oh iya Bang, ada apa? Nah ini Bang. Oh iya, saya sudah lihat. Karena sebelumnya sudah ada WA dia ke saya. Selamat ya jadi pengacara Richard Lee. Oh gitu. Dia sudah tahu. Dari Saya pihak telepon, Kartika Putri itu? Saya telepon, ya saya telepon. Setelah sampai di Palembang, saya telepon. Kemudian saya bilang, bisa nggak kita ketemu? Bisa nggak ada kata damai? Dijawab Kartika Putri, tidak ada damai Bang. Ya sudah, kalau begitu nggak apa-apa, kita jalan. Lanjut Dan berarti. sampai akhirnya saya berangkat ke Jakarta, saya datang bertemu dengan pihak Subdit, kita berdiskusi tentang kasus Richard Lee. Seperti itu, sehingga akhirnya kasus Kartika Putri ini waktu itu ya dalam pengertian ya dengan bantuan saya ya prosesnya menurut saya ya jauh lebih membuat dia lebih tenang. Dan bahkan laporan dia di Polda Sumatera Selatan yang dia bilang tidak jalan atau jalan di tempat terkait laporan dia terhadap Kartika Putri, kan dia melapor juga tuh. Iya. Tidak jalan naik-naik, saya turun. Bahkan saya membawa istri Richard Lee itu ketemu dengan Pak Kapolda Sumsel pada waktu itu. Nah, yang sempat ribut waktu itu masalah bantuan COVID itu, siapa nama Kapoldanya saya sudah lupa. Pak Irjen Pol apa gitu ya, saya lupa. Tapi ada. Dan saya ketemu langsung. Menyampaikan bahwa ini klien saya Bang, laporan dia terhadap Kartika Putri kok proses jalan di tempat, langsung diproses sampai segitunya gitu. Dan akhirnya sampai di Jakarta pun perkembangan kasus yang saya tangani terhadap dia itu terbantu dengan baik. Lalu
Lalu tidak berapa lama dia ternyata diam-diam. Ya, bekerja sama dengan staf dia yang bernama Hans Pranata itu, mereka melakukan pembobolan. Mereka menjebol. Menjebol apa, Bang? Iya, akses itu kan dia sudah disita. Disita. Ya. Apanya tuh yang disita? Disita Instagramnya, di handphonenya disita, berarti Instagramnya disita. Tiba-tiba dia bobol. Disadap gitu ya. Disadap? Bukan. Iyalah disadap tapi dihack lah. Oh, dihack namanya itu. Iya. Lalu kemudian ternyata polisi lihat, loh, ini kok bisa aktif? Padahal sudah disita. Maka tanpa setahu saya ini polisi sudah pantau, ternyata dijemputlah dia ke Palembang. Saya lagi di Semarang. Jam 7 pagi masuk telepon. Tidak dari nomor Richard. Saya tidak tahu. Ternyata handphone istrinya. Bang, tolong saya, Bang. Ada apa? Saya dengan istri. Jam 7 Pada saat pagi. penangkapan Dr. Richard Lee itu berarti Bang Rasman nggak tahu saya ya? di Semarang. Oh gitu. Terus dia bilang, Bang, bantu saya, Bang. Udah geletar-geletar suaranya. Kenapa kamu? Saya bilang. Dia bilang, Bang, ini ada polisi dari Polda Metro mau nangkap saya. Hah? Mana penyidiknya? Ngomonglah sama saya. Waktu itu dengan saudara Charles. Siapa nama kamu? Saya Kompol Charles, Bang. Saya ini, dia sebutlah dia sebagai Kanit. Oh gitu, ada apa? Saya bilang. Ini dijelasin bahwa ini ada masalah apa, Bang. Kami mau lihat handphone dulu, Bang. Ini. Nah, kita demikian rupa akhirnya mungkin dia tidak kooperatif. Saya sudah ingatkan istrinya, ini rekam-rekam segala macam. Penyidiknya tidak ada keputusan, mereka bawa. Saya datang, disitulah saya marah-marah. Kenapa diperlakukan klien saya? Sampai akhirnya besoknya saya turun, dia ditangguhkan dan semua orang tahu. Sekarang air susu dibalas dengan air tuba. Ya, air susu dibalas. Tidak apa-apa. Dibalas dengan air tuba ya berarti ya, Bang karena ya? saya percaya kalau ada air susu, kemudian ada air tuba, ya jangan didekatin dulu, cari aja air putih, selesai. Bang, berarti ini Bang Richard Lee ini sepertinya Dr. tidak Richard Lee. Dokter. Aku harus manggil dokter nih. Dr. Richard Lee lah. Dokter Richard Lee ini Lebih sepertinya berpendidikan dikit. iya sih. Dokter Richard Lee ini sepertinya tidak memiliki itikat baik dong kalau gitu. Oh iya, sangat tidak memiliki itikat baik. Jadi kayak tadi lah pengacaranya cerita di situ. Begini, ini kan saya amati pengacaranya ini seperti menggurui, seperti paling hebat, bicara, suka senyum dengan tim saya. Dalam hati saya, siapa ini orang? Saya nggak kenal. Masa di sidang ditanya kartu nama saya? Saya cantumkan kartu nama saya di situ. Saya pengacara Bapak Jenderal Budi Gunawan, saya pengacaranya salah satu jubirnya Pak Jokowi Ma'ruf, saya pengurus ini, pengurus itu. Emang apa yang salah? Memang benar. Saya pengacaranya Ahmad Dhani, memang benar. Loh, pertanyaan mereka siapa? Saya ini nangani kasus-kasus besar. Pak Setia Novanto pernah klien saya. Pak Irman Gusman, Ketua DPD RI yang tangkap KPU, klien saya. Pak Sultan Batugana, klien saya. Pak Budi Gunawan dengan Bang Egy Sujana, saya gabung. Ya Bang Egy Sujana kuasa hukumnya, saya juga ikut di tim hukum. Terus di mana yang saya bohongi? Tapi ini kuasa hukumnya sudah tidak fokus karena mereka yakin bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Richard ini serius. Kan kalau dia kaya kan sebenarnya ya, kalau dia kaya nggak perlu ribet-ribet, bayar aja 20,7 M kok, kan dikit. Cuma saya kan dengar ya, rumahnya pun dah ada rumah besar kemarin nggak jadi sampai sekarang itu gitu. Program di Metro TV udah nggak nongol lagi, saya nggak tanya Dokter Richard, udah pindah ke YouTube. Ya. Nah, tapi Pak Jaksa Agung, saya minta, ada apa dengan Richard ini? Kenapa kok belum di proses ditangkap-tangkap? Apakah dia kebal hukum? Ini presiden buruk loh. Saya akan kejar karena waktu aja nih belum tepat saya datang untuk ngurusinya. Begitu waktu saya agak lapang, saya datangi Jaksa Agung langsung. Lihat aja. Begitu. Nah, ini kan Abang katanya dengar-dengar nuntut sampai miliaran ya Bang ya? Iya benar. Itu alasannya apa Bang? Perhitungan miliarannya itu pertama, gimana? Per bulan itu 50 juta. Per bulan 50 Kali 10 juta. tahun. Ya, karena 5 miliar. Abang dikontraknya selama 10 tahun. Iya. Kemudian kerugian imaterial saya itu sekitar 15 M. Dan yang lain-lain. Kita hitung 20,7 miliar. Itu udah hitung-hitungannya. Bukan sembarangan. Lalu dia bilang akan gugat 500 miliar. Ketawa saya. Dengan kerugian ini, kerugian mana? Aduh, kalau Abang sudah jelas ya. itu sebelum dengan saya kenal siapa dia. Maksudnya, saya kenal sejauh mana koneksi dia terhadap pengacara-pengacara nasional. Seperti saya. Sejauh mana komunikasi dia dengan pihak kepolisian. Tahu saya. Tapi begitu kenal dengan Hotman di acara Hotman Parisot,
mereka tukar-tukar handphone. Disitulah saya mulai curiga. Dan Hotman ini memang sudah banyak info ke saya. Memang begitu kelakuan dia. Diduga dialah yang bermain sehingga saya ribut dengan Richard. Tapi tidak apa-apa. Makanya Hotman juga sekarang menerima bagian dia kan. Oleh Wing tutup. Kalaupun buka sekarang nggak bisa lagi macam dulu. Yang ketiga Asprinya kemana saya nggak tahu. Yang keempat saya udah tantangin dia. Nggak berani tuh. Tanya aja dia. Suruh dia datang ke sini. Saya sampaikan kepada kalian. Saya siap mati memperjuangkan kebenaran dan hak yang saya yakini. Saya nggak main-main ini Pak. Saya nggak main-main. Bagi saya melawan Richard, melawan Hotman, melawan Farhad, ya, melawan Samsul dan Evi Susanti, Dennis jihad. Karena menurut saya mereka-mereka ini patut saya duga keras dalam orang-orang yang munafik dan sengaja ingin merusak nama baik saya. Saya tidak main-main, termasuk Claudia dan lain-lain. Nah, tapi kan siapa si Dennis itu sempat diundang sama acara abang juga kan? Yang kau apa sih yang liputan wartawan itu? Saya nggak pernah undang dia. Dia yang datang Katanya sendiri. di liputan-liputan itu dia Itu banyak. ngaku-ngaku wartawan. Enggak, tapi kan tahu itu. Enggak, tapi kan banyak bang itu viral katanya dia diundang sama abang. Mana dia itu DM saya lagi ini macam-macam lah. Bagi saya Dennis ini besok hari Rabu tanggal 14 September 2022 Dennis itu diminta mediasi. Datang kau Dennis. Sebagaimana saya diundang mediasi hari Selasa kemarin, minggu lalu saya datang. Saya minta Dennis ketemu saya kalau kau jago. Kalau kau takut, kenapa kau takut? Itu kantor polisi. Yang kedua bawa Hotman, bawa Farhad. Baris-baris kalian. Saya udah bilang, baris semua ke mereka, saya nggak takut. Saya tidak takut. Saya sekarang, urat takut saya udah hilang. Ya. To be or not to be. Kau atau saya. Itu aja pilihannya sekarang. Nggak main-main ini. Bang, udah berapa lama sih jadi lawyer? Saya 6 tahun. 6 tahun. Beri tepuk tangan dong biar nggak tegang. Memang Hotman bilang saya 36 tahun bisa seperti ini. Saya potong 3-nya ambil 6-nya. Kenapa? Tidak mesti 36 tahun menjadi lawyer hebat, bos. Kenapa? Karena kalau kita kerja sungguh-sungguh, kita melakukan inovasi-inovasi, kita punya knowledge, kita punya kompetensi, kapasitas, kapabilitas, ya, dan kita mumpuni hidup di Jakarta ini harus juga dimodali dengan diri sendiri. Iya. Kalau secara finansial kita tidak kuat, kita memang akan sulit, kita akan merangkak di sini. Tapi kalau you mampu membangun jaringan yang baik, you punya performan yang baik, attitude yang baik, kemudian finansial dan lobby serta knowledge yang Anda punya hal yang berbeda dari orang lain, Anda akan gampang menjadi terkenal dan punya klien yang hebat-hebat. Tidak mesti 36 tahun. Jadi kalau saya mengatakan bahwa Hotman, dia tidak siap menerima pendatang baru seperti saya dalam dunia kancah pengacara yang begitu hidup pikuk di Indonesia. Dan saya sekarang alhamdulillah, saya didukung pengacara-pengacara senior, terutama pengacara-pengacara Batak yang senior-senior. Saya sebut aja Bang Hotman Stompul, Bang Murakarta Simatupang, almarhum Bang Tommy Sihotan, Bang Partahi Sihombing, Bang Otto Hasibuan. Bang Otto itu nelpon saya dari Amerika Serikat. Saya itu dulu di KAI. Bang Otto di Pradi. Kami kontak baik-baik. Saya nggak pernah ada musuh. Tapi Hotman dia cari musuh sama saya. Saya nggak takut sama saya akan hadapi. Itu ya. Jadi kalaupun saya cabut kuasa cabut laporan terhadap Uya Kuya, Bang Riki Sitohang itu karena pertimbangan-pertimbangan lain, dan saya lihat Uya Kuya juga cara bertanya, cara mengelaborasi, cara mengambil data itu lebih relevan, lebih fair, lebih otentik ketimbang seorang Dennis yang barbar. Jadi somasi lagi dan Bang. seluruh laporan saya jalan. Laporan saya terhadap Richard Lee jalan. Itu kan Kartika Putri ya. Laporan saya terhadap Richard Lee, lapor ke Richard Lee. Lapor lagi. Jalan. Samsul Caniago jalan. Farhad Abbas jalan. Dennis jalan. Jalan juga. Evi Susanti jalan. Tunggu saja bagiannya masing-masing. Nggak takut saya. Tapi kita enggak loh ya Bang Iya, ya. jangan ya Bang. Kalau kalian kan memberitakan ini. Nah, cuma ada satu. Baru-baru ini satu podcast, YouTube, akun. Saya diundang
tiba-tiba saya di WA, Bang, abang ngomongin, iya. Dalam hati saya ini sudah diundang saya, udah bayarannya nggak seberapa, lalu kemudian kayak ngancam saya. Makanya waktu itu saya bilang stop, saya nggak mau komen. Cuma karena saya kemarin dihubungi Mira, terus saya berpikir dengan tim, wah ini penting juga saya untuk bicara, dan saya kenal dengan Arif, ya sudah, saya datang. Ternyata studionya keren. Keren ya Bang. Jadi ini saya beritahu kepada seluruh khalayak Indonesia, kalau Anda ingin buat podcast, buatlah studio yang representatif seperti ini. Ini bukan saya. Saya bukan merekayasa. Saya bukan memuji-muji tanpa fakta. Sudah seperti ini kayak saya tampil di studio Trans TV nih. Trans TV, saya ditampil-tampil di Rumpi dan lain-lain. Kenapa? Ini baru representatif. Jangan ini tempat tinggal, atau mungkin lobi, atau mungkin rumah kontrakan, terus di setting-setting seperti itu. Ini kan fair ini pakaian dari saya kebayang kayak yang seperti ini tuh ada semua data-data. Jadi bukan menyebut siapapun ya, tapi kalau menurut saya kalau begini representatif. Kenapa? Karena kita memberikan data, fakta kepada masyarakat. Bayangkan efek dari pembicaraan kita ini itu akan berimplikasi dua, positif atau negatif. Tapi kalau lahir dari studio yang abal-abal, maka hasilnya akan abal-abal. Karena kita juga bercerita, Bos. Kalian akan bercerita tentang, oh Rasman itu intelek apa enggak? Pemarah apa enggak? Enggak, misal dalam pikiran kalian, kan begitu ya? Iya. Begitu kita komunikasi, kalian akan tahu, oh Rasman itu cerdas atau goblok? Rasman itu berani atau penakut? Kan begitu, ya saya juga akan bicara ke tim saya dan istri saya, wah pertama kantor studio ya representatif ya. Yang kedua, oh orang-orangnya keren-keren. Yang ketiga, hostnya bagus. Cara nanyanya tidak nyudut-nyudutin, tapi di tengah. Itu yang benar. Wah. Makasih. Abang makasih. Bang, aku mau tanya nih Bang Rasman nih, mohon maaf ya. Nah, ini kan masalah yang di status di Google itu ya Bang ya. Katanya Abang pernah menjadi seorang wartawan. Nah, itu benar nggak sih Bang? Benar. Benar ya Bang ya? Jadi wartawan begini, apa tuh Bang? nah itulah yang membuat saya mungkin berbeda dengan pengacara yang lain. Saya kuliah semester 2 di Medan, di UISU, Universitas Islam Sumatera Utara. Saya sudah jadi wartawan. Sampai saya melanjutkan S2 ke Malaysia, pun saya masih tetap kontributor. Karena begitu dekatnya hubungan saya dengan ownernya. Di sana namanya Medan Post dan majalah detektif spionase. Saya itu selalu, saya belajar bagaimana mengelaborasi kata-kata. Dulu kan belum ada komputer, belum ada berita Google, yang ada dulu televisi. Dulu pun belum ada lagi RCTI, belum ada Metro, yang ada dulu TVRI. Nah, kita lihat, kita monitor. Jam 9 malam, dunia dalam berita. Saya udah main tuh dengan mesin tik. Oke. Setelah itu, baru saya buat berita. Nah, dikirim berita oleh redaktur pelaksana, dicetak, saya baru pulang. Jam 2, jam 3. Itulah kerja saya. Hampir 12 tahun. Karena setelah saya DPRD pun, saya masih mengirim berita. Walaupun saya tidak lagi sebagai wartawan. Tapi posisi saya tetap menjadi kontributor. Jadi saya terhadap wartawan, makanya saya selalu care. Selalu care. Care. Care benar. Care. Dan di sini juga care loh Bang. Iya, care banget ternyata ya, aku Bos, ya. suatu kebanggaan loh ya datang Bang Rasman ini. Kehadiran Ternyata Bang kalau Rasman memang kita berbicara dalam keadaan santai, Abang juga santai. Bener gak Bang ya? Mana ada saya kayak Hotman, semprot-semprot orang. Semprot ketakutan mati. Kok takut mati? Mati urusan Tuhan. Takut penyakit. Kalau kelap-kelap malam-malam begini nggak takut apa? Jadi gini, ingat ya, saya bisa seperti ini di luar karena usaha saya, dan ridho Allah adalah peran wartawan paling besar. Amin. Iya, kenapa? Jadi para pengacara yang hebat-hebat, Anda jangan pernah mengecilkan wartawan. Iya. Apalagi filosofi dunia. Kalau Anda menguasai informasi, Anda akan menjadi pemenang dalam pertarungan apapun. Jadi wartawan ini jangan dianggap remeh. Cuma kadang-kadang ada orang yang bukan wartawan, tapi suka-suka membuat Berita dan fitnah, kayak Dennis.
Itu sudah saya surati tuh. Tunggu waktu aja, saya sudah surati. KPI sudah saya surati. KPI, Dewan Pers saya surati. Tunggu aja, masing-masing itu. Apakah boleh? Banyak teman-teman saya pengacara yang udah bilang. Apakah boleh atas nama podcast yang dia bukan wartawan mewawancarai orang? Beda kalau kalian begini, ini ada studio. Ini izin rasis nih ada. Iya dong? Iya. Lalu ada hostnya. Seperti ini. Dan kalian fair. Tapi kalau kalian menyudut-nyudutkan orang, ya, besok-besok orang akan lihat, oh ini ada vested interest ini. Iya. Jadi orang sekarang heran, kalau Dennis nggak bahas Rasman, ada orang bingung. Loh kok nggak bahas Rasman lagi? Karena 8 bulan bahas saya. Ada yang lain lagi, kenapa nggak bahas Rasman? Nah itu sekarang. Jadi saya itu berharap itu berefek, undang-undang IT bisa masuk pelanggaran. Jadi kalau saya pikir Dennis ya tunggu waktu aja. Sebentar lagi juga akan berproses hukum. Kau lihat aja Dennis. Bang, katanya itu bukannya settingan. Maaf. Kata bukannya settingan juga, Bang. Sama siapa? Sama Dennis. Waktu dia nyelonong. Ada Itu settingan. komen-komennya kan banyak tuh, ada yang bilang kok Aduh. kata settingan lah, inilah atau apa. Saya ini tidak terbiasa hidup settingan. Oh gitu. Saya kalau lagi nyaman. Kalau nggak nyaman, nggak nyaman. Nggak nyaman ya. Nah, Dennis itu ngapain tuh sampai datang ke Medan, ketemu mau jumpa istri saya lah, datang ke rumah saya. Saya baik-baik aja nih, istri saya itu ada. Baik-baik saja. Dan istri saya jauh lebih cantik daripada dia di mata saya. Tapi emang benar cantik lah istrinya. Bun. Tuh. Bang, maaf nih Bang ya. Kabar dulunya katanya abang ini tahanan. Benar nggak sih Bang? Begini, itulah yang selalu diplesetkan ya. Dalam kasus apa itu Bang? Begini, Ceritanya? waktu saya DPRD, saya ini pernah DPRD 2 periode di Mandeling Natal, Sumatera Utara. Di Sumatera Pada Utara waktu ya. itu saya pimpinan Badan Anggaran. Ada konflik antara saya dengan Bupati. Biasa dong, saya politisi, beliau juga bupati, saya juga kategori termasuk salah satu pimpinan dewan dalam pimpinan apa di situ namanya alat kelengkapan dewan. Jadi saya itu ada masalah dengan bupati, ribut. Tiba-tiba saya melihat ada ponakan saya yang tinggal di rumah saya, yang kerja dengan bantuan saya, yang menikah dengan istrinya pun dengan bantuan saya, lari kawin pun dari rumah saya, ya. Terus itu disaksikan oleh abang ipar saya, kakak kandung saya. Tiba-tiba kita curiga dia ada sesuatu dengan bupati untuk menjinakkan saya, karena saya tidak mau waktu itu ada anggaran itu disetujui karena menurut saya tidak tepat. Tapi terjadi pertengkaran. Saya tamparlah sedikit keponakan. Ponakan abang itu. Iya. Tapi di depan umum? Nah, dia dalam rumah saya. Di rumah. Lalu kemudian kita udah selesai. 3 bulan berikutnya datang panggilan polisi ke saya. Saya heran. Saya tanya pengacara, siapa saksinya? Itu saksinya cuma 1. Tahu-tahu bisa jadi tersangka. Saya, barulah saya mulai kok begini hukumnya, kok begini hukumnya, kan begitu. Nah, setelah itu saya dinyatakan di pengadilan negeri tidak bersalah. Lalu kemudian jaksanya banding, kasasi. Jaksanya banding, kemudian saya dinyatakan bersalah 3 bulan, kemudian kasasi juga diperkuat putusannya. Dan ini hal yang biasa. Kalian pun bisa juga marah sama keluarga. Saya tidak malu gara-gara itu. Dan karena itu adalah buah pengkhianatan. Ya, namanya Nurholis Siregar. Buah pengkhianatan dia. Oh, perempuan terhadap- ponakan abang. enggak, laki-laki. Terhadap saya. Efeknya seluruh keluarga saya tidak mau berurusan dengan dia lagi. Dan bahkan untuk posisi jabatan dia di salah satu kantor bupati di Sumatera Utara, bupati ini nelpon saya. Izin saya dulu. Seandainya saya jahat, saya bilang jangan kasih jabatan. Nggak Bisa dapat aja dia. ya Bang ya. Tapi saya maafkan dia. Jadi masalah saya itu bukan masalah memperkosa, bukan masalah korupsi, bukan masalah bunuh orang, bukan masalah buntingnya anak orang. Nggak ada. Itu adalah sikap saya sebagai seorang manusia yang marah kepada saudaranya yang menurut saya waktu itu dia kebablasan. Karena dia terlalu melihat ada sesuatu lah, saya nggak usah sebut kenapa dia jadi begitu. Dan terakhir belakangan ketahuan kok kenapa dia begitu, ada.
Ada sponsor di maksudnya belakang, nih. ada. Gitu. Dan dia sekarang sudah sangat menyesal. Tapi udah baikan kan sekarang ini? Saya tetap baik, kita hubungan baik, tapi keluarga saya dan lain kita menganggap dia sudah bukan keluarga lagi. Karena udah merasa Tapi ini ya Bang, karena sudah kita dikhianati. Tapi kita tetap say hello, ya namanya keluarga dekat. Tapi untuk berurusan tidak lagi. Jadi ingat ya, itu tidak ada hubungannya dengan urusan pembunuhan, narkoba, judi, pemerkosaan, menghamili, dan lain-lain. Itu tidak. Jadi Itu kan, hanya jadi kan urusan sudah kecil. jelas Dan ya. ingat, hanya 3 bulan. 3 bulan. Itu 2004, 2015 baru naik. 11 tahun kemudian. Kenapa itu? Karena ada politik. Waktu itu saya lagi salah satu pengacaranya Bapak Jenderal Budi Gunawan bersama Bang Egy Sujana, dan di pra-peradilan itu ada orang Bang Riki Sitohang, Bang Magdir dan lain-lain. Ya kita kolaboratif lah. Kami dari sisi pembentukan opini publik melawan KPK. Kira-kira begitu. Tapi dalam kuasa itu jelas juga bahwa kita berwenang juga untuk masuk di ranah-ranah yang lain. Pada prinsipnya membela dari Pak Budi Gunawan yang ditersangkakan KPK melawan waktu itu mau calon Kapolri. Nah, aku mau nanya nih sesuatu sama Bang Rasman nih. Iya. Mohon maaf tapi sebelumnya ya Bang ya. Iya. Nah, ini kan belakangan ini juga lagi rame nih Bang nih bahas masalah tentang legalitas Abang sebagai advokat. Nah, katanya ijazah palsu nih Bang nih. Nah, jadi Abang ini sebenarnya pengacara sesungguhnya atau bukan gitu? Maaf ya Bang ya. Itu orang-orang yang Jangan-jangan maaf ya Bang ya, ijazahnya itu palsu kali itu Bang. orang-orang yang tidak mengerti ya tentang dunia beracara, yang tidak mengerti menjadi seorang lawyer, Iya. dan orang-orang yang iri dengki Yang dan iri hasad ya. kepada saya. Di luar itu tidak ada itu. Tapi ijazahnya Saya bisa gimana? bertanggungjawabkan semua itu. Bisa dipertanggungjawabkan ya Bang ya. Iya. Tapi ijazahnya Saya bertanggungjawabkan semuanya. benar. Ada semuanya. Ya. Jadi begini, yang disebut dengan palsu itu dicetak di pramuka. Itu satu ya. Nah, yang kedua, kalau dia palsu, ada satu institusi formal yang mengatakan itu palsu. Contoh, Kementerian Pendidikan. Iya. Namanya sekarang L2 Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Dulu namanya Kopertis. Mengatakan palsu. Tidak ada. Tapi tidak ada tuh Bang. Tidak ada, yang ada tidak dapat diverifikasi. Kenapa tidak dapat diverifikasi? kenapa tuh, Bang? Karena Universitas Ibnu Khaldun ini ada 2 yayasannya. Oh, gitu. Tapi yayasan yang baru ini YPPIC, Yayasan Pendidikan Pembina, Yayasan Pembina YPPIC. Nah, jadi mereka ini yang YPPIC ini itu baru berdiri 2016. Oh gitu. Sementara saya selesai di bawah yayasan YPUIC itu 2014. Bagaimana logikanya? Nah, yang kedua mereka bilang ini tidak dapat dilihat, diverifikasi. Sudah ada data SBET, data validasi data dari Universitas Ibnu Khaldun melalui rektor diberikan kepada L2 Dikti atau Kopertis tahun 2014. Ada surat aslinya sama saya. Coba lihat buktikan nanti. Jadi kalau dikatakan sekarang bahwa itu tidak ada atau mungkin palsu, ini yang mengada-ngada. Makanya saya laporkan mereka. Apalagi ada satu organisasi namanya KAI, si Petrus Balapationa bilang ini palsu, ini. Wah, tunggu aja bagian kalian satu-satu. Dan laporan itu sekarang ada di Bareskrim Mabes Polri, jadikan satu ya. Kenapa? Karena lapornya itu juga ada di Polda Sumut, ada di Polres Jakarta Selatan, ada di Polda Metro, ada di Bareskrim, jadi satu. Dan itu sekarang biar cepat meramunya. Tinggal bagaimana mereka nanti kena proses hukum. Itu saja. Jadi sudah Bang laporkan ya? Sudah Dilaporkan. sudah saya laporkan. Tinggal menunggu itu aja. Bisa dilihat nggak Bang? Apa itu? Apa yang tadi bilang Abang? Apa? Enggak, kalau itu nggak udah boleh? clear. Ijazah saya clear. Ijazah dan, clear. dan yang terbaru itu adalah Surat pemutusan tentang itu. sumpah dari pengadilan tinggi. Itu kan tadi saya lihat Evi Susanti cuap-cuap. Nah, mengatakan bahwa sudah ada katanya dari pengadilan tinggi mencabut bahwa saya tidak lagi sah sebagai pengacara. Sebentar, padahal saya baru terima suratnya. Sudah terima ya berarti itu.
Coba surat. Kan kebuka juga kan airnya. Maaf ya Bang ya. Ini lain lagi, ini sumpah Ini beda pengadilan lagi. tinggi. Beda. Nih, Ini masih ini suratnya. Nah, ini dari Pengadilan Tinggi Ambon mengatakan bahwa nama Razman Arif SH sesuai dengan data dan tercatat di buku register pengacara pada Kepanitraan Hukum Pengadilan Tinggi Ambon sesuai dengan arsip berita acara pengambilan sumpah advokat pada Pengadilan Tinggi Ambon. Panitera Pengadilan Tinggi Ambon, Dr. Andus HLM Sudisman SHMH, 31 Agustus 2022. berarti yang Baru- dikatakan baru 10 dicabut hari. status sebagai advokat itu tidak benar ya Bang ya? Aduh, Ini fitnah lagi nih. Iya baik fitnah banget ya Bang ya. Iya, sebentar lagi berproses semua ini. Coba mereka Bang, itu maaf mereka bisa itu- dilihatkan ke kamera. Nah, ini untuk surat putusannya Bang ya. Permohonan Bukan. penjelasan dari Pengadilan Iya, Tinggi Ambon penjelasan bahwa maksudnya tidak ada pencabutan. tidak ada, iya, maksudnya bas itu. saya. Tidak Bas. ada pencabutan ya. Berita acara sumpah namanya. Iya. Nah, ini suratnya ya. Kenapa? Karena saya mengikuti semua prosedur. Saya datang ke Ambon, saya disumpah, ya, saya datang, saya hadir, saya selesaikan semua administrasi. Apa urusannya sama mereka bilang-bilang saya dicabut? Jadi ini fitnah-fitnah keji yang sebentar lagi mereka harus bertanggung jawab. Bang ini Bang menjelaskan ke klien-klien gimana sih Bang pasca pihak sebelah melakukan perlawanan? Oh, enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa? Klien saya nambah terus. Klien saya nambah terus. Tambah banyak sekarang. Ini saya tadi sidang, kemarin sidang, besok saya ke Medan, terus rapat, terus sidang, terus saya ke Batam, Batam itu ke Pekanbaru. Ini Jeneponto aja belum saya sentuh-sentuh. Sulawesi Selatan. Udah pada siap. Manado juga. Hah? Pada siap. Manado baru sekali saya datang. Ke Jeneponto belum sama sekali. Saya sudah jadwalkan tadi, akhir September akan ke sana. Banyak klien-klien saya. Kenapa? Karena kata Allah, saya akan memberikan rezeki kepada hamba-hambaku dari sumber-sumber air dan dari tangan-tangan manusia yang mereka tidak bisa mengetahuinya. Dan rezeki hambaku tidak akan bertukar kepada orang lain. Jadi kalau saya berpikir ya seperti biasa, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Selesai. Sepanjang saya benar, kenapa saya takut? Tidak ada masalah, rezeki saya ada terus. Dan ingat, orang-orang yang sirik, yang iri dan dengki kepada saya berpikir, oh Rasman nanti akan bangkrut, Rasman nggak punya apa-apa. Ya Allah, saya ini berjuang di Jakarta ini sudah DPRD 2 periode. Saya punya usaha, saya punya sawit, saya punya usaha yang lain. Saya datang ke Jakarta, saya sudah mumpuni di Jakarta ini. Saya tinggal sini bukan kontrak-kontrak. Masuk Jakarta saya sudah beli apartemen. Masuk Jakarta saya sudah beli 3 mobil sekaligus. Saya berjuang dari sini, bukan dari bawah. Berjuang dari perjuangan yang mumpuni. Kalau Hotman saya dengar ya benar atau tidak, naik Vespa dulu. Dulunya. Dulu naik Vespa dulu di sini kata mereka, kalau saya jual koran di Medan. Makanya kalau Hotman itu mungkin dia dari Lagu Boti langsung ke Jakarta, nggak lewat Medan. Kalau saya Mandiling Natal, Medan dulu baru Jakarta. Jadi kelasnya jelas. Kenapa? Petarung dia, nggak loncat-loncat gitu. Makanya saya bilang saya nggak ada urusan sama Hotman ini, nggak ada takutnya saya sama dia. Itu. Nah, Ya. untuk Abang sendiri cara untuk meyakinkan klien-klien Abang itu bagaimana sih Bang? Saya Maksudnya nggak perlu selama ini meyakinkan kan klien. Abang ini Begini. sering dilaporkan gitu banyak Keunggulan sekali. saya itu barangkali dikasih Allah dan saya Oh syukuri. gitu. Jadi malah Saya klien yang setiap membela klien itu tetap maksimal. Bahkan Richard Lee itu masih ada itu, di istri saya itu Ade, masih ada tuh. Richard tuh memuji-muji saya, ini benar-benar berbeda, benar-benar ini membela klien. Nah sekarang dia mengatakan bahwa saya pengacara ini, pengacara itu. Orang tertawa, orang masih ingat kok, tolong, buka aja tuh, masa dia lupa. Itu ya, jadi fitnah-fitnahan itu nggak ada. Bang, aku pengen tanya nih Bang. Abang katanya pintar ngaji ya Bang? selain lawyer juga Bang Rasman Iya. ini pintar ngaji. Pintar ngaji nih. Iya. Coba aku pengen tahu dong Bang. Jadi ayah saya itu kan ustaz. Oh gitu. Dia hafis Quran. Seorang ustadz ya. Ibu saya itu Bolli namanya. Saya ini keturunan Arab Gujarat ya. Arab Gujarat India. Kita daerah pesisir sana. Jadi ibu saya itu panggilannya Bolli. Nama aslinya itu Siti Julaiha. Jadi ayah saya habis Quran, ibu saya Qori'ah. Dan saya dididik secara agama. Jadi Iya. saya ini belajar di 2.
satu sekolah. Dulu kami namanya di kampung sekolah SD, satu lagi sekolah Arab, ibtidaiyah. Jadi dan waktu saya madrasah sanawiyah, kemudian saya ikut lomba ngaji, saya dapat juara 1 taman luar kanak-kanak biasa. se-Kabupaten Tapanuli Selatan waktu itu di tempat saya. Oh, mau dibuktikan? Boleh. Kita baca Fatihah aja ya, Ummul Quran. Biar mereka panasan nih Bang kerupuknya. Ya enggak apa-apa. Biar dia Boleh nih masuk Bang ke nih, botol. buktikan Bang Rasman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah. Bos Tenang ya badan iya. kita ya. Iya, ternyata Damai loh, Bang. Mungkin Allah meridhoi Subhanallah. perjuangan saya ya. Orang-orang jin-jin, kafir-kafir, setan-setan, nah itu semua dihalau oleh ayat-ayat suci yang saya. Bacaannya pun sangat fasih abangnya ya, apa? Abang ngaji tadi aku pengen keluar air mata loh Bang, benar loh Bang. Subhanallah loh, benar ternyata suaranya benar-benar nggak disangka loh, benar ya. Di mana-mana orang menjelekkan apa sih hater-hater katanya abang seperti ini tapi suatu kebanggaan Itu- aku lihat langsung aslinya itu loh. orang yang tidak kenal saya. Kenapa saya tutup kolom komen? Karena itu bisa dibayar. Ya hacker itu apa tuh namanya itu? Hater. Hater itu. Kemudian kita juga tidak mau mereka berdosa. Karena mereka nggak kenal saya. Mereka bahas saya. Mereka fitnah saya. Mereka hujat saya. Dosa buat mereka. Makanya saya tutup kolom komentar. Dan alhamdulillah saya punya follower tetap. Banyak. Saya sudah centang biru, nggak ada masalah dengan itu. Jadi memang saya menghindari fitnah bukan karena saya takut. Tidak. Yang kedua, saya diajari bahwa biarkan fitnah itu. Karena memang proses kebenaran itu lama. Tetapi kamu harus bertahan. Karena kebenaran pasti akan mengalahkan kebatilan. Itu yang saya sulit. Nih, Bang, aku mau tanya nih Bang nih. Nah, dengan kasus-kasus yang menimpa Bang Rasman saat ini, bagaimana nih Bang tanggapan keluarga, terutama istri Abang tercinta nih? Gimana tanggapannya nih Bang? Ya, alhamdulillah nggak ada masalah. Gak ada masalah ya, Anak-anak semuanya saya, support. Dukung saya, istri saya dukung saya. Ini adanya Bu Ade. Nggak ada Sudah masalah. ada istrinya juga. Udah Dan mau dipanggil. dan saya bilang, Dennis dan kawan-kawan, kalian tidak akan pernah berhasil menjatuhkan saya karena saya berada di jalan yang benar. Yang kedua, saya percaya bahwa Allah akan melindungi saya. Yang ketiga, kalian tidak akan pernah berhasil memecah belah saya dengan keluarga saya. Kenapa? Karena saya tahu ikan busuk dari kepalanya. Saya tidak akan pernah menjadi ikan busuk. Saya akan menjadi ikannya segar bugar buat diri saya dan keluarga saya. Ngomong-ngomong, abang udah punya berapa istri Bang? Rahasia. Ah? Tapi yang pasti yang ceritakan Dennis itu banyak tidak benar. Masa sih Bang? Iya. Kan duit sama hati orang kan beda loh Bang. Apalagi daftar-daftar sama istri saya, si Anu, itu salah semua. Dan itu sudah saya jadikan barang bukti laporan saya. Bener. Berarti istrinya ada berapa? Yang pasti lebih dari satu. Sama aja dong Bang. Iya, tidak. Beda itu. Oh, beda, istri satu, istri Beda. dua, istri tiga, istri. Iya. Katanya gara-gara gosip ada 8 istri bener. Dia katanya mau melamar kan, mau mendaftar dia kan. Ya karena Mau abang mendaftar sakit. jadi Dennis yang kan. ke-8. Ada Dennis kan ada yang ngomong gitu kan. Kalau saya nggak salah ya, Dennis bilang mau yang nama yang Nggak tahu ke-8 deh, katanya. aduh. Aku kalau disunitin kayak begini, aduh kayak pusing. Jadi kalau saya ini begini ya. Saya ini orang yang beragama dan almarhum ayah saya, Hafiz Quran itu memiliki 3 orang istri. Dan saya lahir dari rahim istri kedua dari ayah saya. Istri kedua. Iya, dan kami akur semua. Akur ya Bang ya. Kemudian om saya itu 4 istrinya.
Kemudian abang kandung saya di atas saya itu juga 4 istrinya. Dan kami baik-baik saja. Baik-baik saja ya Bang. Akur-akur aja Jadi ya, Bang. tidak ada masalah. Dan yang paling prinsip adalah tidak ada perzinahan. Betul. Dan dibenarkan oleh ajaran agama yang saya pahami, Muslim. Yang berbahaya, ya, suruh orang dansa-dansa, lihat-lihat pinggulnya, terus ngaku atas nama hubungan khusus, lalu kemudian pacaran, boleh melakukan sesuatu terhadap orang yang bukan istri kita. Menurut saya itu jauh lebih kotor, lebih jorok, lebih tidak bermoral daripada orang yang memiliki istri lebih dari satu. Dan ini jangan dipersoalkan ke saya. Kenapa? Karena ada orang penting mantan pejabat negara kita, dan waktu itu dia menjadi pejabat bahkan orang penting di negara ini, punya istri lebih daripada satu. Saya tahu itu karena mungkin masih ingat itu. Sekarang masih hidup itu. Saya tidak usah sebut nama. Mantan orang penting, pejabat penting di negara ini, istrinya lebih dari satu, dan diketahui seluruh rakyat Indonesia. Ya. Orang penting loh di negara ini. Kenapa? Apa yang salah di situ? Yang salah nyuruh perempuan dansa-dansa, pakai bikini, ada istri di depan mata, lalu kemudian malam kita clubbing, dan kemudian itu kita anggap sah. Menurut saya lebih jauh tidak mendidik dari apa yang saya lakukan. Begitu. Nah, aku mau tanya nih abang-abang nih, maaf nih Bang nih. Aduh, nih abang kenapa sih Bang, apa sih namanya? Kenapa abang istrinya bisa sampai 2 gitu? Itu nggak ada apa karena, iya apa karena abang merasa banyak uang? Saya kan jelaskan tadi. Oh tidak. Tidak, Ayah Bang. saya bukan orang kaya. Oh gitu. Berarti bukan karena Yang itu agak berada alasannya itu Bang. abang saya. Kemudian saya pikir, saya harus jujur ya, saya tidak pernah bercita-cita punya banyak istri. Tidak pernah. Tapi semua proses yang saya jalani itu takdir yang harus saya lalui. Tentu ada hal-hal. Dan saya tidak pernah meremehkan ya mantan istri saya. Apalagi istri saya. Tidak pernah meremehkan. Dan saya tidak pernah ribut di keluarga saya urusan istri. Kenapa? Karena saya memberikan rasa yang utuh kepada mereka tanpa saya membeda-bedakan. Saya tahu menempatkan si A mendapat A, si B mendapat B. Dan sebagai manusia tentu saya banyak khilaf. Maka keadilan itu bukan 2 tambah 2 4. Bukan 1 kemudian 3 kurang 1 jadi 2. Bukan hitungan matematik. Keadilan itu dalam falsafah agama yang saya pahami adalah rasa dari kita dan istri kita. Karena kalaulah waktu dibagi kepada istri, maka kalau istri saya ada di Tangerang Selatan ini, Bintaro, satu lagi ada di Bintaro, yang satu lagi, lalu kemudian saya nyampe jam 5, yang sana nyampe jam 3, saya menjadi tidak adil. Jadi bukan begitu cara ngitung-ngitungnya. Keadilan itu adalah dari rasa, dari perhatian, dari kemampuan dan penempatan. Dan saya berangkat umroh dengan istri saya ini, bareng-bareng dengan anak saya dan 2 istri saya. Apa yang salah di situ? Nah sekarang saya mau tanya, sayangnya kan Hotman dia tidak boleh dalam Injil kan? Tapi cobalah, mana tahu ya, atau mungkin Farhad deh. Farhad kan Islam tuh. Cuma sayangnya Farhad juga nggak ada istri lagi sekarang. Farhad mana ada istri sekarang? Rumah pun dibagi 2. Rumah dibagi 2. Oh gitu, rebutan. Nah, coba Farhad suruh punya 2 istri. Bisa nggak bawa umroh 2-2? Nah, saya khawatir nanti jangan-jangan nanti dipotong lehernya di sana. Jangan-jangan. Jadi begini. Mereka ini sudah sibuk melihat Rasman ini siapa sih? Iya. Benar nggak? Sama dengan kalian sana pengen tahu Rasman ini siapa? Iya. Ya? Saya Pengen ini ngulik. anak jual ayam pinggir jalan. Jual koran pinggir jalan, jual sabun pinggir jalan, jual koran jalan kaki, ya, biar paham, tidur di masjid, sekolah, pergi, malamnya nginap di masjid. Ayah saya jadi imam, saya jadi azan, dan kita hidup ditempah dengan kesusahan.
Karena itu saya tidak pernah takut menghadapi kesusahan. Karena saya sudah terbiasa di situ. Bukan berarti saya minta jadi susah, tidak. Saya bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan Allah menambah derajat saya dan memberi rezeki tambahan kepada saya. Dan saya dihindar dari kesombongan. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa Allah menyatakan dalam firman-Nya bahwa akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Jadi saya ini sudah sekolah, sudah PhD, sudah tertinggi S3 di dunia. Saya percaya Al-Quran itu akan memberi rezeki kepada saya. Karena itu saya siap menghadapi apapun. Karena itu saya percaya bahwa saya akan sulit mereka kalahkan karena saya bersama Allah yang Maha Kuasa dan saya yakin. Bang, boleh nggak aku pengen kenal sama istri abang? Iya. Silakan. Ada Ibu Ade Abang Suryani. bandingin nih cantikan yang istrinya atau yang, Jadi. yang punya saya nih Ya, bang. langsung Yang aja ya, pasti, yang pasti istri saya di mata saya lebih cantik Wah. daripada. Ya. Bukan sama kamu nih. Daripada Bunda. Denis maksud saya. Daripada Denis. Langsung aja bos, kita panggilkan yuk Ibu Ade, silahkan. Ibu Ade. Cantik banget Ibu Ade. Subhanallah, Bu Ade cantik Silakan, Bu. banget. Waktu kamu masih muda ya, Ya ampun, Sasa Bu. ya. Emang sekarang udah tuh. Tapi beda loh auranya ibu loh. Auranya ini cantik Iya. banget bos. Adem, Istri enak. saya ini kelahiran 84. Denis kelahiran 8 berapa ya? Nggak tahu saya. Apa sih ngebedain Tapi antara? kalau di mata Nggak, mau saya nanya, Bang. lebih- Kok Denis dulu mau nanya bang. Bukan, karena Apa Denis itu perbedaannya selalu loh, Bang? bahas. Enggak. Denis itu selalu bahas-bahas istri saya. Oh gitu. Ini orang luar biasa gitu. Bahas-bahas istri saya. Ya, jadi istri saya kenapa ini ada dia? Ya di mata saya. Dan saya yakin juga di mata orang lain ini. Aduh. Lebih bersahaja istri saya lah ketimbang dia. Iyalah cantik, Nah. anggun. Anggun ya. Coba kalau mau ngomong, boleh ngobrol nggak? Ya, Sebentar Iya boleh aja. nanya-nanya nggak nih bang? Kami ini sudah seperti ada kalanya saya sebagai abang. Kita berdiskusi bercanda. Tadi itu masih canda-canda. Kadang-kadang kami ini sering berdiskusi. Oh ini dia manggil saya Abi. Abi nanti begini ya, saya begini ya. Banyak masukan. Sejujurnya saya jawab. Banyak masukan dari istri saya ini yang Oh saya gitu. terapkan. Jadi Walaupun Ibu dia sering bukan ngasih orang masukan. politik. Maka saya katakan kepada Hotman dan teman-teman yang lain, kalian selalu mengatakan punya legal mind. Saya ada tambahnya legal mind and political mind. Jadi istri saya, kami nggak ada masalah, enjoy aja. Silakan tanya lah. Ya, ya boleh ya bang ya, aku mau nanya ya. Abang, ntar dulu. Ah, bos. Kalau aku kan manggil dia nih Abi. Iya. Aku berarti kalau manggil Umi dong. Umi, Umi Eh, boleh Umi ya. dong. Ya, tapi kalau anak saya Mami panggilannya. Mami, Abi, Anak Umi, saya Mami. manggil dia Mami, kalau saya manggilnya Abi, kalau istri saya manggilnya Abi. Oh Abi, enakan manggil Abi ya kalau kayak gitu ya. Ya. Iya, bang Mami, aku silakan. aku Iya, iya, nggak mau apa-apa, nanya silakan. bos. Iya. Nah aku mau nanya nih sama Ibu Ade, gimana sih Bu tanggapannya? Kan Bang Rasman ini, mohon maaf istrinya lebih dari satu ya. Gimana tanggapan Ibu Ade? Nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Nggak ada sih masalah sebenarnya, ya, kita baik-baik. nerima, iya, baik. Saya kenal dengan yang kakak, juga kita Kak Eli. Kak Eli, anak-anak saya dekat, anak saya dekat sama anak-anak Oh, gitu. Kak Eli dekat, semua yang dekat. nggak ada Jadi nggak masalah. Nggak Nggak ada ada masalah. masalah. Tapi kalau dari Bang Abang itu anaknya ada berapa? Dari Ibu anaknya ada berapa itu biasanya? Saya anaknya 1, ada Kak Eli 3. Oh gitu, Abang? Anak saya semua ada 8. Wah, serius Bang? Ya apa yang salah di situ? Banyak juga ya Bang ya? Ya banyak. Jadi 8 Dan sama 1 jadi seluruh 9 anak ya? saya terdidik. 2 kedokteran cum laude, dua-dua. Katanya yang lebih pintar Katanya banget pinter-pinter loh Kemudian anaknya Bang pesantren, Rasman. pesantren. Dan anak saya yang terakhir, yang dari Bu Ade ini, anak paling kecil, itu pun IQ-nya luar biasa. Saya kira, kami tanya aja, kita baru berangkat umroh bareng-bareng sama Bu Eli. Istri saya ini bidan. Oh, Kalau bidan bukan ya, karena Bu. nikah dengan saya, sudah pegawai negeri. Dia, tapi karena dia nggak mau dan saya juga minta jangan, karena dia lebih kepada praktek ya, kita berkeluarga ya, urusan kesehatan, dia dorong anak saya jadi dokter. Nah, dia ini bidan, yang satu lagi kepala dinas. Jadi kalau menurut saya ya lebih terhormat kepala dinas lah ketimbang ya yang selalu dipongah-pongahkan itu sama kawan itu istrinya kan. Yang bilang notaris lah, bilang ini. Menurut saya nggak benar. Menurut orang, menurut saya. Menurut saya ya. Tapi Bang, itu anak yang perempuan itu pendidikannya lebih tinggi? Maksud dokter, Oh dokter? anak saya dari istri saya, Bu Eli yang kemarin tampil Iya, di ah. media, waktu mediasi dengan Hotman,
dan Iklim Hakim itu kepala dinas. Tiga anak saya itu, 2 dokter dan cum laude. 1 lagi kelas 2 SMA Al-Azhar, itu pun juara umum. Akselerasi. Dan insya Allah sebentar lagi juga akan jadi dokter. Jadi kita punya perencanaan, dari 8 anak saya ini, 3 dokter, 3 perawat, 1 ustadz dan dosen. Nanti dari Mesir, insya Allah kalau ada rezeki dan umur panjang. Kemudian S1-nya di Mesir, S2-nya di Madinah, kemudian S3-nya di Mekah. Dan anak saya yang dari Bu Ade ini, Zikri Kaliputra Arif Nasution, yang paling kecil, itu akan melanjutkan sekolah hukum. Karena dia satu-satu yang minat jadi pengacara untuk di Utrecht University di Belanda. Dan saya yakin anak saya bisa seperti itu. Panjang umur saya. Tidak pun umur saya panjang, saya sudah persiapkan materi. Dan itu ada di Bu Ade sekarang. Insya Allah dia mampu. Nah, Jadi Bang, saya walaupun saya sudah tidak ada di dunia ini nanti, insya Allah. Bang, gitu lah, Bang. Iya dong, kita mesti siap. Kayak podcast itu lagi. Kalau seandainya, kalau seandainya saya Iya pun sih. tidak ada di dunia ini, saya percaya anak saya akan bisa melangsungkan pendidikan mereka. Mereka akan menjadi orang karena saya percaya ayah saya tidak meninggalkan harta kepada saya, hanya ilmu, dan saya belajar kuat dan saya bisa menjadi yang sekarang. Saya kira kalau bisa falsafah saya adalah from nothing to something. From nothing to something. Itu saya. Dari tidak ada menjadi ada. Nah Bang, aku mau tanya nih Bang, Ibu Ade ini mohon maaf istri yang keberapa sih Bang? Yang mana? Ibu Ade Yang kedua. yang kedua ya? Iya. Iya. Kalau saya yang ketiga. Jangan sih, abang jangan tegang. Mau nggak tuh Bang istri ketiga? Bercanda ya bang ya. Jadi kalau yang digambar-gemborkan ini. Ya. Yang saya mau tanya, kita buka mindset masyarakat. You kalau suka sama orang, you pikir 2. Mau zina atau you nikah? Iya. Kalau agama you Islam. Kalau you nikah berarti you sanggup. Sanggup adil, sesuai yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau you agama melarang, ingat ya, yang dipersatukan Tuhan. Di Injil saya baca nih, tidak boleh dipisahkan manusia kecuali maut. Karena kalian bukan 2. Begitu dia dinikahkan dengan pernikahan yang kudus, maka yang 2 menjadi 1. Kalian tidak boleh lagi 2, tapi jadi 1. Maka tidak ada kamusnya dan rumusnya boleh bermain-main dengan perempuan lain yang bukan istri kita. Apalagi zina dan atas nama hubungan percintaan atau pacaran. Iya betul. Nah untuk Ibu Ade, Bu, Ibu apa sih Bu yang Ibu suka dari seorang Bang Rasman ini? Pasti kan ada nih apa nih Bang Rasman ini atau sosok yang baik atau bagaimana menurut Rasman Ibu ya? ini saya sukanya itu dia pintar. Pintar ya, ya sudah pasti pintar karena kan seorang lawyer juga. Ya. Terus selain itu Bu, berwibawa, bijaksana, terus kalau ada masalah bisa cerita gitu, dia cepet gitu. Oh gitu. Nggak cepet gerak gitu, nggak pakai lama cepet selesai gitu. Misalnya saya nggak ngadu nih, ini langsung tuh gitu. Bisa dibilang family man juga nggak sih? Apa? Family man Bang Rasman ini? Dia banget. Banget ya. Wah luar biasa. Nah, Bu Ade, aku mau nanya nih, menyingkapi rumor Bang Rasman tentang Iklimah. Mengaku kata ingin dinikahi, benar apa enggak sih sebenarnya? Enggak lah, kayaknya dia kegeeran deh. kayaknya. Maksudnya GR-nya gimana? Soalnya kan saya kan selalu ikut-ikut. Ibarat kan gini loh, saya sama Bang Rasman tuh katanya tadi kita Tadi juga selain ikut suami ya? istri, jadi saya tuh kayak saya seperti abadi lah gitu ya. Padahal kita dibilang partner kerja, diskusi apa segala macam gitu kan. Jadi saya kemana-mana juga ikut. Sikim apa semuanya sampai si Claudia juga saya kaget ini ada apa sementara saya kemana-mana sama abang kan gitu. Jadi kayaknya kalau Kim bilang abang suka sama dia yang menikahin kayaknya enggak deh. Berarti itu cuma gosip-gosip aja ya. Gosip lah. Ya namanya juga public figure sekarang Iya, abang beda lah dengan iya, zaman dulu. bisa jadi. Ya bener kan Iya. gitu. Si Bos juga mau kalau digosipin nikah, pengen dinikahin sama Bang Rasman. Itu gue bukan asli, gue bos, gue asli. Ya lo ini kurang ajar nih asli saya nih. Kamu ya, silakan asliku yang cantik. Iya. Gak mau kalah set, saya juga punya. Nah itu yang dibilang mau dijadiin istri ke-8 itu Iklimah bener nggak sih Bang? Kan udah saya bilang tadi. Berarti enggak ya? Kegeeran kayaknya dia. Kegeeran. Jadi begini ya, kalau Kim ngomong seperti itu, istri saya yang tahu semua. Kim itu kirim foto dia mau bunuh diri, leher disayat. Ah serius bang gitu? Iya, tangan disayat-sayat. Diseret-seret gitu ya bang? Iya. Jadi
dia susah, sempat saya bantu 12 juta rupiah. Saya bukan malah dapat untung. Saya minta, oke, kalau begitu mana? Dananya perlu, saya perlukan. 1 bulan tuh baru dikembaliin. Dan saya tahu dialah tinggal di mana, seperti apa hidupnya. Sekarang Kim, saya ingatkan nih, kalau kau sudah damai sama Hotman, udah damai aja. Bagaimana ceritanya? Kim ngadu ke saya, buat surat kuasa dugaan pelecehan. Ada surat keterangan depan istri saya, dia tanda tangani. Terus dibilang saya malpraktek. Terus katanya dia nggak ngatakan pelecehan. Terus mereka pacaran kata Hotman. Terus saya dipersoalkan secara hukum. Enak banget. Besok lahir anak, saya pula yang dibilang bapaknya. Jadi logika itu jangan dibalik-balik. Tapi begitu kemarin saya bicara keras kepada Hotman dalam mediasi, Hotman, saya dengar informasi ya, benar banget, marah sama Kim. Kenapa? Karena Kim kasih data semua ke saya. Saya memang akan ungkap pada waktu itu, ada kata-kata saya di situ yang dari salah satu fakta. Kenapa? Karena saya lihat ini orang, satu Kim, nggak tahu terima kasih, sudah kita tolong. Yang kedua, dia sudah baik sama Hotman, ya baik aja. Ngapain diseret-seret saya? Begitu Hotman mengatakan mereka ada hubungan khusus, pacaran, berarti yang disampaikan Kim kepada saya, chattingan, dugaan pelecehan, berarti benar dong. Terus apanya yang dipersoalkan lagi secara hukum? Siapa yang mengatakan dicemarkan nama baiknya? Loh dia ngaku kok. Itu di depan ya penyidik media, Kombes, Pak Alvis, ada Ilyas Munte, AKP, ada saya, ada keluarga saya, ada tim hukum saya dari DPN Pradi Bersatu, dan ada Iklim Hakim sendiri. Nggak dijawab tuh sama dia. Dan dia malah setelah Hotman keluar, dia keluar. Sekarang udah. Sekarang kalau mereka mau berseteru, monggo. Mau tidak, monggo. Tapi jangan seret-seret nama saya. Masa kalian yang sudah bersatu padu kok saya dibawa-bawa. Tapi saya memang ingat waktu itu, saya mesti siapkan suratnya. Karena saya udah feeling, anak ini pasti labil nih. Oh benar. Ternyata dia belok dan surat sudah ditandatangani bahwa seluruh data pernyataan yang saya ungkap ke media dan semua chattingan itu adalah benar dan dia bertanggungjawabkan. Ada suratnya, istri saya lihat. Dan itu saya undang makan. Ya, bukan saya bawa dia ke maaf ya. Saat itu diundang sama abang. Saya biasa makan di warteg orang saya orang anaknya. Saya bawa dia ke Grand Hyatt. Wah. Anaknya, manajernya. 3 kali bahkan 4 kali ketemu. 1 rupiah pun dia nggak pernah bayar. Jadi nggak usah gitu-gitu. Jangan dia sekarang itu lupa diri gitu ya. Iya. Dan Bang, itu soal pengakuan Iklim dilecehkan ke Abang, tanggapin seperti apa sih Banyak hukumnya? kali yang melecehkan dia. Hotman Ya makanya melecehkan. kan tanggapan dari hukumnya apa, Bang? Apa yang saya lecehkan dia? Tanggapan dari hukumnya? Banyak sekali dia. Mana mau saya? Dia sudah dibegitukan Hotman kata dia ya. Masa sama saya? Itu ada hukumnya nggak, Bang? Apanya? Dilecehkan Ya ada. Tapi untuk dia saya peringatkan. Kim, stop bicara yang berbau fitnah. Nanti saya akan laporkan kau. Dan dia tidak bicara. Somasi lagi? Tidak bicara dia. Bukan somasi, saya akan lapor. Lapor? Lapor, tapi ternyata dia tidak bicara. Tidak bicara ya. Saya dapat info ya, Hotman marah. Hotman marah ke dia dan ya mungkin kasusnya lanjut. Tapi bagi saya selesai. Kenapa? Karena kuasa sudah diputus. Sudah diputus ya. Kuasa hukumnya diputus ke saya dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 bahwa advokat tidak identik dengan klien. Ingat, tidak identik. Jadi apa keterangan Kim yang diwakilkan kepada saya itu adalah perbuatan dan tanggung jawab Kim, bukan tanggung jawab saya. Yuk kita beri tepuk tangan dulu yuk. Nah, untuk soal si Kim tadi kan berarti nggak benar ya Bang ya. Nah, ini kan ada berita lagi nih yang katanya Bang Rasman ini melecehkan asprinya si Claudia. Iya itu, sampai bermunculan tuh karyawan-karyawan Abang juga. Nah, itu gimana tuh Bang, tuh benar apa enggak? Ya, begini. Jadi pertama saya luruskan dulu ya. Saya dapat informasi tadi terkait dengan Kim ya. Katanya mau jadi istri ke-8. Tapi saya juga pernah dengar-dengar ya. Dengar-dengar tidak menuduh nih. Pernah juga waktu itu ngomong katanya Dennis ya. Bang daftar dong Bang gitu kan. Tapi orang selalu arahnya itu kan ke saya gitu kan. Buat lagu tentang saya ya. Jadi gini. Claudia ya. Mantan Aspri.
katanya dilecehkan. Kalau dia dilecehkan, pertanyaannya dia anak di bawah umur? Kan tidak, artinya dia sudah sangat dewasa. Kalau itu, dia tinggal lapor aja ke polisi. Jelas ya? Kalau memang benar itu dong. terjadi, iya. Yang kedua, kami sebelum ke Jakarta masih nginap di rumah saya. Saya nggak ingat, masih ingat nginap di rumah saya atau makan di rumah saya nggak ingat. Ya, ya. Tapi yang pasti kita masih baik-baik. Saya nggak ingat apa dia di rumah nginap ya. Tapi kita masih baik-baik, masih postingan bersama. Kemudian berangkat ke Jakarta, ada rapat DPP Bata Intelektual, Forum Bata Intelektual. Malamnya dia masih datang. Nah katanya di studio rekam-rekam. Yang rekam apa saya nggak tahu. Ada katanya video porno. Emang kalau saya nonton video porno apa yang salah di situ? Itu di tempatnya di klub. Dia yang mabuk, dia yang minum di situ, dia yang mabuk di situ, dia yang minta supaya lebih ingin enjoy. Ya, tapi saya tidak minum. Di situ nampak bahwa saya ini bukan pemabuk. Saya tidak mabuk dan dia akui itu. Saya tidak pernah minum bir pun tidak pernah. Berarti posisinya Jadi saya bersatu di dia situ ya, minum yang mabuk. orange juice. Gitu. Dia yang mabuk. Kok saya dibilang melecehkan dia? Pertanyaannya, itu dalam kamar apa? Kan tidak. Ini ruangan, ada klub, orang nyanyi-nyanyi. Situ ada ajudan saya, ada sespri saya. Kan kalau saya apa-apain dia, jerit dong dia. Iya. Ini kan enggak, jadi aneh ya, aneh. Jadi Claudia, kau dalam proses hukum. Saya udah laporin. Oh, sudah dilaporkan Sedangkan juga. mantan ajudan saya, mantan driver saya, aduh kasihan saya melihat mereka ini. Mereka ini melamar bekerja sama saya. Iya. Saya bantu. Saya siapkan bajunya, saya jahitkan bajunya. Bahkan ada yang saya kasih jam tangan. Siapkan sepatunya. Ya. Sekarang seolah-olah bicara tentang rasa. Iya. Tapi apa hasilnya bagi mereka? Oh mungkin ya dugaan ya, ada duit barangkali tidak begitu banyak. Nggak kaya juga mereka, tapi tunggu bagian kalian. Itu dilaporin juga Tunggu nggak, loh, Bang? iya. Yang mantan driver, mantan ajudan, mantan aspri, semua saya laporin. Soal si Claudia itu kita selalu kontak loh saya sama dia tuh. Iya. Waktu itu kan selalu masalah saya lagi enak badan, karena nggak ikut waktu itu ke Medan. Berarti ibu berhubungan baik sama Oh iya. Saya baik banget. Istri Dia saya ikut kontak meng- Claudia, Tapi kamu bisa udah saya makan. ikut menginterview dia. Ikut, kamu udah makan Claudia. Udah Bu, kamu banyak makan ya. Iya, pokoknya saya kalau kontak sama dia, makanya saya kaget kan. Iya. Terus masih setelah pulang dari Medan, masih ngobrol, besok masih datang ke kantor, masih ketawa-ketawa, masih foto-foto sama anak saya, sampai ngetek-ngetek saya kan. Terus tiba-tiba saya kaget kok ada begini, makanya Claudia kamu kenapa gitu kan. Kalau Ibu memang ada tanya sesuatu, langsung. iya kalau memang ada sesuatu, nggak mungkin dong beberapa lama Iya. baru dia ini, toh dia pulang dari Medan dia happy aja Happy-happy. gitu. Itu Claudia umurnya berapa tahun sekarang dia? Saya nggak tahu pokoknya waktu itu kita ketemu di Polda. Polda, saya habis nangani kasus, Terus dia ketemu dia. dapat foto sama bapak sama abang kan, foto bang. Terus saya iseng aja nih, kamu fans saya, iya saya fan banget Bu, kata gitu. gitu. Udah jadi aspirnya aja nih gitu, tadinya gitu. Oh, mau gitu kata si Saya Claudia. tadinya nggak ada niat mau. Nggak ada. Nggak ada niat ada aspri ya. Iya, iseng-iseng aja gitu kan. Ini Udah pun jadi aspri saya aja ada gitu. aspri sekarang laki-laki karena belajar dari situ. Yang kedua istri saya ini di Medan, dia stay sementara karena anak saya mintanya sekolah di Medan. Ya karena udah mulai itu kan, udah mulai Sudah offline. dia masih takut di sini covid, jadi di Medan pilih. Katanya dia di tempat Dennis itu terlantar. Apa? Si Claudianya ya? Mantan karyawannya. sorry. Mana ada yang terlantar mantan karyawan saya? Kita tuh ya, abang itu ya, kalau sama karyawannya itu nggak pernah beda ya. Kita tuh kalau makan itu sama meja. Sama di meja. Nggak pernah. Nah, itu kan di Belum- tempat abang, tapi kalau di tempat Dennis katanya mantan karyawannya itu terlantar. Bukan. Gimana sih? Beri jelasin istri saya iya, dulu. silakan. Iya. Bagaimana saya memperlakukan Iya, karyawan-karyawan. karyawan itu tuh, kalau abang itu ya paling itu, kalau kita makan ya, itu satu meja. Pokoknya apa dimakan, pokoknya bebas, mereka Apa bebas. yang kita nggak ada- makan, itu iya, juga yang nggak dimakan kayak sama karyawan, ya? sopir, sampai dipanggilin itu semua. Itu siapa panggil semua makan bareng, itu dipanggil semua. Pokoknya harus datang semua gitu. Pokoknya abang begitu, pengajar juga heran nih, orang kenapa gitu kan. Saya juga bingung. Sejahtera semua dong kalau gitu Alhamdulillah, karyawannya ya. kita kalau sama karyawan nggak ada yang beda-beda, Nggak ada yang nggak. bedain Kita ya kayak keluargaan semua gitu. Jadi saya kasih contoh nih, saya minta ditampilkan dia. Bu Umi, sini Bu Umi. Contoh Ini setia. contoh ya, ini sudah 7 tahun sama saya.
Nah, ini kan pembanding ya. Tadi kan cerita tentang istri saya. Iya. Nah, sekarang tentang karyawan saya. Sini Bu. Umi, sini nih. Ibu Ini namanya Ibu Uun Una ya, panggilannya Bu Umi. Nah, ini. Maaf, silakan. Nah. Iya, Bang, baik banget ya. Karyawannya Iya. aja suruh Saya duduk tidak sampingnya loh. saya tidak pernah mendesain berjanji akan ngomong ini, nggak ada. Dan ini pun kita spontan. Nah, Bu Umi ini yang tahu saya. Dia tahu bagaimana saya memperlakukan karyawan saya. Dan Bu Umi ini yang bahkan cerita ke saya, Pak, yang itu kurang ini loh Pak, yang ini kurang ini loh Pak, yang ini kurang ini loh Pak. Maksudnya Masukan dia lah, sangat masukan. menjaga sama saya. Kenapa? Kalian mungkin tidak percaya. Kalau kami keluar kota, laundry saja saya yang bayar. Laundry driver, semua karyawan itu. aduh, laundry Yang ikut keluar driver, kota gitu. laundry ajudan, laundry sespri, laundry aspri, laundry saya. Semua laundry saya yang bayar. Kamar Kenapa? sama, kecuali kita. Coba ngomong. Oh gitu. Iya. Sangat perhatian sekali ya Bang Rasman ini. Kalau sepatu kurang bagus dia kasih. Ini Bu Umi ini, dia sudah 7 tahun ya Bu Umi ya. 7 tahun. Baru-baru ini saya ke Surabaya. Satu waktu saya tanya, tas saya mana Bu Umi? Tahu-tahu dikasih tahu tuh sama aspri saya, Pak dipakai Bu Umi. Saya panggil Bu Umi, Bu Umi tas saya mana? Iya Pak, saya mau ke kantor Pak. Tas saya kekecilan, kan sudah saya beliin. Iya kekecilan. Saya spesial masuk mall beli tas dia. Wow. Sumpah, tanya dia. Karena musim hujan, tas saya kecil, jadi buat payung. Enggak, jadi niat saya itu tahu enggak? Bukan masalah mahal atau tidak. Tapi saya sungguh-sungguh Perhatian. mencarikan ini untuk Bu Umi yang tepat. Langsung diambil. Itu baru dia. Ajudan saya beli. Sepatunya saya beliin. Pakai sepatu kamu yang rapi. Pembantu. Dan istri saya sekarang sama dengan saya. Nanti nggak ada dikasih. Jam tangan saya kasihin. Serius. Kadang kan biasanya kan majikan sama sopir tuh kalau keluar kan sopirnya di luar, Iya, gitu kan. di Di luar. mobil nggak diajakin. Saya sering ngeliat Majikannya gitu makan kan. di Nah, restoran kita nggak rame, gitu. buat rame 2 meja sampai berapa tuh rame gitu. Kadang-kadang kan itu Perasaan apa? sukanya rame-rame Iya. gitu kayak kekeluargaan. Pembantunya tuh disuruh makan di belakang. Enggak, kami rame Ada- itu kita Mungkin duduk. mungkin kadang ya driver saya liatin kadang. Dia makan itu jauh lebih mahal yang dia makan ketimbang saya. Dan saya nggak ada persoalan. Iya, saya nggak persoalkan. Karena bebas ya Bang ya. Ya, kapan lagi gitu. Kapan lagi. Soalnya ada masih ngambil. Iya. Ambil nggak ada persoalan, saya bayar. Jadi gini. Hei kalian, ya Ipong, ya Bowo, kemudian James. Nah ini kan mantan ajudan, mantan driver. Ipong itu WA saya masih ada. Pak kasih saya kerja Pak. Rambut segini. Saya suruh potong rambut. Saya siapkan baju. Kita kasih gaji. Pokoknya intinya masuk ke bapak tuh ganteng gitu. Berantem sama adik ipar saya. Kok pergi ke saya? Bowo minta tolong kerja. Kita kasih. Kita siapin. Kasih jam. Tahu-tahu begitu. Iya. Begitu juga dengan James. Ya kakinya sakit. Nggak layak dong jadi ajudan. Orang jalan aja nggak bisa agak cepat. Bagaimana ceritanya? Jadi semua. Tapi kalau yang ingin utuh kalian tahu nih Bu Umi ini. Bu Umi ini sudah 7 tahun sama saya. Dari dia jauh. Saya percaya dengan dia ini. Dan saya tetap waspada. Sekarang gara-gara ulah mereka ini semua. Orang-orang yang ada di sekitar saya sterilisasi. Dan saya masih jaga-jaga. Karena saya tidak bisa percaya begitu saja. Tapi insya Allah ke depan akan lebih baik. Ibu itu katanya karyawan dari apa? Mantan karyawan saya. Karyawannya sekarang itu kan bareng sama Dennis nih. Ikut Dennis. Ikut Dennis itu katanya telantar. Oh ya? Tanggapannya gimana tuh? Waduh, Aduh, ibu jangan begitu dong, Bu. Jadi terlantar namanya. kasihan banget ya. Maksudnya gimana kasihannya? Telantar serius. Ya ini denger-denger aja sih. Oh gitu ya. Tanggapannya dong. Tanggapan saya Apa dia boleh balik lagi apa enggak? kayaknya karma tuh cepat berlaku kayaknya sama dia kayaknya. Iya. Langsung dibales ya. Jadi karena gini. kita baik, Iya. dia begitu, tahu-taunya dia langsung dibales sama Tuhan, dia telantar kalau memang benar Ya, ya. kalau benar itu juga. Ya, kalau sebenarnya kita sih pada prinsip kita tuh orangnya memaafkan, tapi kalau balik lagi kayaknya enggak lah. Masa ada Kenapa? berkhianat balik lagi. Kalau gitu aku menjadi karyawannya aja deh. Ya udah yuk sini. Jadi gini, saya juga logika saya berpikir kemarin, Dennis nampung jadi karyawan. Hah? Dia saja, ini info yang saya dapat ya. Untuk dia saja, mohon maaf nih bukan menuduh, nih bukan saya mau fitnah. Untuk dia saja saya dengar rumah pun masih ngontrak. Mobil cuma sebiji.
cari makan dari bunga, jual bunga, terus buat YouTube, podcast. Ini dugaan saya nih, bagaimana ceritanya bayar mereka? Saya itu pakai harian Pak, bulanan harian. Kita kasih bulanan, kita kasih harian. Dan di awal mungkin iya, nah sekarang cobalah. Saya ini punya ajudan, punya aspri, punya sespri sejak 20 tahun yang lalu. Sejak saya DPRD sampai sekarang. Semua beragam. Ada yang marinir, ada yang brimob, ada yang polisi biasa, ada yang tentara biasa juga di luar marinir, ada yang angkatan udara, ada juga yang orang biasa. Jadi saya udah semua beragam, gak ada masalah. Jadi kalau mereka sekarang terlantar, ya sebaiknya apa yang dijanjikan Dennis kepada mereka, tagih. Iya. Nggak apa-apa, mungkin Bu Umi bisa sedikit bicara tentang saya. Boleh, Umi, nggak Silakan apa-apa. Bu Umi. Ini Bu Umi yang mengenali saya gitu. Orang lama kerja sama kita. Orang yang lama sama saya. Ya dulu saya pertama ngelamar kerja di Bapak. Saya emang pertama nggak punya kontrakan ya, baru saya pinjam ke Bapak. Bapak tuh langsung mengasihnya. Padahal saya baru itu. Padahal baru Ibu posisinya baru waktu itu ya. ngelamar malam itu diantar Bapak ini ya, security. Saya cerita sama Bapak saya mau ngelamar di Bapak nerima, tapi saya nggak punya kontrakan Pak. Bapak pinjamnya 1 juta buat kontrakan. Sampai ajudannya Bapak, wah hebat ini. Padahal nggak ada orang ngelamar kerja dikasih pinjaman gitu. Nggak kenal ya Bu ya Terus posisi. saya orang lemah tadinya ya, karena dididik Bapak saya jadi orang kuat sekarang. Gitu. Makanya saya suka ngasih tahu yang baru-baru itu. Kalau Bapak ngasih solusi yang agak keras itu dianggap aja pelajaran buat kita, saya bilang gitu. Saya suka ngasih tahu karyawan-karyawan yang baru itu. Karena keras juga untuk mendidik ya Bu ya, agar kita lebih baik lagi. karena lebih tegas baik. gitu. Tegas, iya. Saya jadi orang kuat sekarang, nggak cengeng, nggak mudah sedih gitu, karena didikannya Bapak itu. Nah, aku mau nanya nih sama Bang Rasman, bicara soal Hotman Paris. Nah, ada apa sih Bang Rasman ini sama Bang Hotman Paris? Padahal kan sama-sama advokat. betul. Apa punya dendam nih di masa lalu sama Bang Hotman itu tentang kasus asusila itu ya? Begini, saya sebenarnya bersahabat baik dengan Hotman. Bersahabat ya? Baik. Bahkan acara pembukaan Holy Wing di Medan saya datang. Diundang? Dan Datang? kita bertemu. Oh, bertemu. Saat itu dia kehilangan cincin yang sebelah kiri, yang ada trompetnya. Dia langsung, kami ketemu langsung, cincin gua. Hah? Yang mana? Sibuk, ajudan saya, driver saya sibuk nyari. Abang tadi makan di mana? Makan di sana siang, makan malam di sini, termasuk di Ucok Durian. Akhirnya saya suruh tim saya cari. Keliling, tidak ditemukan. Kita menjadi malam itu pokoknya rencana pembukaan itu agak sedikit terganggu lah, karena dia kehilangan cincin. Nah, yang dia selalu bilang kan harganya mahal. Lalu sampai jam berapa gitu saya pulang, paginya saya telepon, Bang gimana cincin? Waduh, saya baru mau telepon Rasman ini. Kenapa Bang? Cincin saya ternyata ketemu di bawah tempat tidur. Dia nginep salah satu hotel. Aduh abang ini, sampai segitunya. Yang kedua, ketika dia bersiteru dengan Bang Hotman Sitompul, urusan Ibu Desiree, iya kan? Itu kami bertelepon-teleponan. Dia curhat ke saya. Kita baik. Dan Hotman ini sangat sedikit temannya. Hanya beberapa orang. Iya. Tapi dengan saya kita sangat baik. Tapi begitu dia berkenalan dengan Richard, feeling saya mengatakan lain. Kenapa? Karena begitu mereka saling kenal, Richard itu mulai maka saya katakan tadi, saya tahu Richard itu sebelum dia kenal dengan pengacara lain, termasuk Hotman. Saya tahu kalau dia bertanya hukum, begini menjadi lebih cerdas dia. Bang begini bang, buat ini bang, buat anak ini mulai saya feeling. Dari situ baru dugaan saya makin kuat. Kemudian saya bertemu dengan Bang Hotman Sitompul, Bang Muarakarta, ketahuan, dia memang suka ada bahasa-bahasa, dia ini suka ambil klien. Nah belakangan benar, dan mereka akrab sekarang kan.
Dan mereka bahkan join di bisnis itu. Terus apa yang dibantah lagi? Sama dengan pengakuannya kepada Iklim Hakim. Itu juga dengan Richard Lee. Nah menurut saya, kalau Anda pengacara hebat, janganlah ganggu klien orang lain. Kalau Anda sudah, dan Richard Lee itu bayar sama saya bukan lunas, bukan cash, langsung cicil. Makanya tanya kalian Richard, kan ada rumahnya besar itu kemarin kasih tahu ke saya di Palembang. Apa sekarang rumah itu masih jadi apa enggak? Jangan ditunjukkan ke saya apartemen dia. Oh ini apartemen saya. Saya kan bercerita rumah dia di Palembang itu menurut saya waktu saya datang itu tidak pantas menurut keterangan bahwa dia seorang kaya. Kalau yang ada dapat saya informasi sebelumnya tunjukkan ke saya rumah belum jadi tapi gede. Nah kalau sekarang tunjukkan ke saya apartemen urusan dia itu. Yang saya katakan bahwa Richard, kalau kau orang kaya selesaikan kewajibanmu. Itu saja. Di luar itu tidak ada. Kami dengan istri fine saja. Jadi ingat ya, Kartika Putri, saya minta agar proses hukum Richard Lee dan Hotman Paris ini juga dilaporkan oleh Batak Intelektual melalui direkturnya. Ada dugaan pemasangan video di akun Hotman Paris Official. Itu dalam proses. Tunggu aja prosesnya. Itu tinggal tunggu aja prosesnya. Jadi Hotman ini tinggal menunggu proses hukum lebih lanjut. Dennis, Farhad, Richard, Samsul, Evi. Itu semua dalam proses hukum. Bang, ini kan abang waktu itu pernah ya diundang ke podcastnya Hotman Paris. Nah, pada saat itu kan abang nih baik banget, berteman baik. Nah, sekarang teman malah jadi lawan nih bang. Nah, mau sampai kapan sih abang bersih terus nih dengan Bang Hotman Paris ini gitu? Saya sebenarnya ketika mediasi dilakukan di Bareskrim Mabes Polri, saya berniat positif. Saya datang 1 jam lebih dulu dari jadwal. Jadwal itu 15.30. Saya datang 14.30. Tim dari DPN Pradi Bersatu, organisasi advokat saya, malah lebih dulu 1 jam dari saya. Bayangin itu ya, berarti 2 jam ya. Kemudian menjelang waktu yang ditentukan, saya naik ke lantai 15. Saya lihat unit cyber. Oke. Kemudian saya WA penyidik. Saya bilang, Pak Ilyas, saya ada di sini. Oke bang, saya keluar. Kemudian kami dibawa ke lantai 16, kita masuk di dalam ruangan. Kami duluan di situ. Berselang beberapa lama, tidak nyampe 10 menit, masuk Iklim Hakim dan pengacaranya. Berkerang 10 menit, masuk Hotman Paris. Oke. Penyidik Madya yang memimpin mediasi belum datang. Oke. Dan penyidik yang lain pun masih sibuk menyiapkan ruang-ruangan ini. Begitu Hotman datang, dia duduk, belum sampai duduk utuh, dia sudah ngomong, mana penyidik? Tidak ada damai. Ini harus proses hukum. Ini orang apaan kan begitu? Wah ini mancing, saya diam. Masuk penyidik, dia ngomong lagi, wah saya tantangin dong. Mau kau apa ini? Siapa kau rupanya? Itu ribut. Udah kalau saya bilang kita buka-bukaan. Ini data. Saya tulis. Sudah getar. Bilang gemetaran dia kok gini. Dan saya tantangin sama dia. Nanti pun saya tantang. Saya udah bilang kalian ya, Farhad, Richard, Hotman, Samsul. Ini yang jelas-jelas. Dennis, ya, Evi. Saya siap jihad melawan mereka. Ini nggak main-main. Nah, abang kan bilang nih, katanya Iklima ini pacaran sama Bang Hotman Paris. Nah, itu katanya Hotman Paris. Katanya beredar kabar abang cemburu. Itu bener nggak? Waduh. Tadi udah jelasin. Di situ, ketika saya sebut satu chattingan antara Hotman dengan Kim, Hotman langsung kelabakan. Dan Kim tidak ada komentar. Dan Hotman saking tidak bisa jawab lagi statement saya itu, langsung dia jalan, dia peluk begini. Kami pacaran. Langsung dijawab sama tim saya dan ini pengakuan. Terus apalagi yang mau dituntut? Pencemaran nama baik. Dia sudah ngaku kok. Dan disitulah langsung dia terdiam. Saya bilang selesai masalah. Ini sudah selesai. Justru nanti laporan balik saya. Karena saya dilaporkan. Iya dong. Nah, dan saya dapat informasi mereka ribut sekarang. Ada Hotman marah makin. Kenapa? Karena data-data kenapa diserahkan kepada saya semuanya. Lah iya dong, itu teknik saya.
sebagai seorang pengacara data dikasih ke saya. Tapi kalau ini dipaksakan, jangan coba-coba, saya akan buka semua. Begitu. Bang, ini cuma sekali lagi nih Bang. Bang, kabarnya kalau Abang tidak mau berdamai itu gimana Bang? Dengan Hotman, Iklima, dan Dennis dan Glodia. Gak mau? Saya yang paling prinsip saya lihat adalah orang yang tidak ada urusan dengan saya tapi cari masalah sama saya. Dennis. Saya nggak ada urusan sama dia. Saya nggak kenal dia. Cari masalah, nggak ada damai. Farhad, hubungan saya baik sama dia. Nggak ada masalah dengan dia. Kok diganggunya saya? Ini nggak ada damai. Begitu juga dengan Samsul. Sudah saya tolong buat recok lagi. Samsul ini pun bukan siapa-siapa ya. Nah, Hotman biar kami nanti diurus oleh penyidik. Mau damai mau tidak nanti. Yang pasti terhadap orang-orang yang saya sebutkan tadi tidak ada damai untuk kalian, Evi dan lain-lain. Tapi kalau yang lain kita akan lihat seperti apa. Karena saya juga bisa memilah dan memilih siapa yang harus menerima apa, siapa berbuat apa, dia harus menanggung apa. Nah ini yang terakhir nih Bang nih, sampaikan sesuatu dong Bang nih sama mereka biar mereka tuh tahu Abang ini bukan orang sembarangan gitu, yang nggak bisa disepelekan gitu Bang. Kan ada kasus nih yang sama Abang mulai dari Dr. Richard Lee, terus si Dennis Karista, Claudia Senduk dan lain-lain. Biar mereka tahu nih kalau Abang bukan orang sembarangan. Jawabannya, hai kalian semua. Ya, Claudia Senduk, Hotman, Richard, Farhad, Hot dan lain-lain. Satu, saya percaya Allah memberi kemuliaan kepada orang yang dia mau. Tentu dengan ikhtiar saya dan ketulusan saya. Saya bukan keras, bukan sombong, saya tegas. Beda ya. Tegas dengan keras beda. Oke. Sombong apalagi? Tidak ada itu. Yang kedua, saya tidak munafik dalam hidup saya. Yang ketiga, yang keempat, saya tidak sombong. Apa yang harus saya sombongkan? Saya pernah, maka saya katakan, from nothing to something. Karena itu, mereka baru tahu sekarang, berhadapan dengan Rasman, tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka mengira, saya mungkin sudah tiara. Pada faktanya, serangan balik saya sedang berjalan untuk mengejar mereka. Ibu, Kan haus nih kita. ya dari tadi kita udah lelah nih. bincang-bincang. Sejam loh. iya benar ya. Haus Gimana jam ya? Bentar, 2 jam. Abang bentar dulu. Pulang. Aku jadi diburu-buru nih Bang. Silakan mau minum. Boleh aspiriku yang cantik? Ya, biar segar Abang. Iya. Aku yang jadi grogi nih Abang gara-gara mau pulang nih. Nah tadi terakhir Gak apa-apa. kelar. Silakan. Ini ada minuman. Coba ambil lagi itunya. Oh, minuman apa nih? Madu hijau. Madu hijau. Oh. Silakan. Iya. Abi. Lagi dong? Kamu Lambung, jadi lambung gila, ya. nanti kamu Ini belakang, manis ya? Abi. Manis nggak sih? Manis. Umi, Silakan, Umi. manggil Umi Abi jadi Umi gak apa-apa ya. Ini racun kan? Enggak, ini madu hijau. Oh. Madu hijau. Untuk mah. Untuk selain Enak, untuk segar. lambung, iya untuk Manisnya daya juga pas tahan ya? tubuh. Oh iya, Alhamdulillah. untuk emah ya? Iya. Lambung. Abang mau? Akhirnya lega juga. Udah. Oh, tinggal gampang ya Bang ya. Bu Ade, aku minta doanya dong untuk Bang Rasman. Bu Ade doanya untuk Bang Rasman, Bang Rasman. gitu. Dan Bu Silakan. Umi juga. Silakan dari Bu Ade. Buat Abi, semoga semua masalah ini cepat selesai. Abi tetap selalu kuat Amin. dan tetap sukses dan makin berjaya, dan insya Allah Allah memberikan derajat yang lebih tinggi dari ini. Walaupun Amin. banyak orang yang memfitnah semuanya kita ini semua, itu tidak apa-apa. Ada Allah bersama kita, Abi. Amin. Penting Abi sehat. Doa istri Dipeluk soleha dong, dipeluk ya. dong. Abang kan karena sayang. Nah, Abang, Iya. Umi, makasih banyak. Aku manggil Umi, enak Iya, kan? iya. Abi, Umi, terima kasih banyak udah hadir di Rasis Show. Terima kasih. Kita doakan Abi, Umi diberikan kesehatan, diberikan rezeki, sukses selalu, panjang umurnya. Amin, amin ya robbal. Amin. Iya, silakan Sasa. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan terus Rasi Show. Pastinya kita akan hadirkan bintang tamu yang menarik dan akan kita kupas faktanya. Rasis Show, rumor artis selebritis bukan gosip Abang, tapi fakta.